Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang mikroorganisme. Yang pertama, pengertian mikroorganisme. Mikroorganisme adalah organisme hidup yang berukuran mikroskopis sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Yang kedua yaitu manfaat mikroorganisme. Mikroorganisme dapat juga dijadikan suatu kegiatan untuk dapat menyelamatkan mikroorganisme lokal yang sudah barang tentu merupakan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Selanjutnya yaitu ciri-ciri utama mikroorganisme. Mikroorganisme dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu morfologi. Mikroba pada umumnya sangat kecil. Ukurannya dinyatakan dalam mikrometer. Oleh karena ukurannya yang sangat kecil, diperlukan mikroskop untuk melihat mikroba tersebut. Yang kedua yaitu kimiawi. Sel terdiri dari berbagai bahan kimia. Bila sel mikroba diberi perlakuan kimiawi, maka sel ini memperlihatkan susunan kimiawi yang spesifik. Yang ketiga yaitu biakan. Zat hara yang diperlukan oleh setiap mikroorganisme berbeda. Ada mikroorganisme yang dapat hidup dari tubuh bila diberikan zat hara yang kompleks seperti serum dan darah. Sebaliknya, ada pula yang hanya memerlukan bahan inorganik saja atau bahan organik seperti asam amino, karbohidrat, purin, primidin, vitamin, dan koenzim. Yang keempat yaitu metabolisme. Proses kehidupan dari sel merupakan suatu rentetan reaksi kimiawi yang disebut metabolisme. Berbagai reaksi dalam metabolisme dapat digunakan untuk mencirikan mikroorganisme. Yang kelima yaitu antigenik. Bila mikroorganisme masuk ke dalam tubuh, akan terbentuk antibodi yang mengikat antigen. Yang keenam, genetik. Mikroorganisme memiliki bagian yang konstan dan spesifik bagi mikroorganisme tersebut, sehingga dapat digunakan untuk mencirikan mikroorganisme. Yang ketujuh yaitu patogenitas. Mikroba dapat menimbulkan penyakit. Yang berikut yaitu yang kedelapan, ekologi. Habitat merupakan sifat yang mencirikan mikroorganisme. Mikroorganisme yang hidup di lautan berbeda dengan air tawar. Mikroorganisme yang terdapat pada rongga mulut berbeda dengan saluran pencernaan. Selanjutnya kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kehadiran pada tubuh manusia. Yang pertama ada nutrisi, yang kedua kondisi hidup, yang ketiga penerapan prinsip-prinsip kesehatan. Mikroflora pada tubuh berdasarkan bentuk dan sifat kehadirannya dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, mikroorganisme tetap atau normal, yaitu mikroorganisme jenis tertentu yang biasanya ditemukan pada bagian tubuh tertentu dan pada usia tertentu. Flora normal atau tetap yang terdapat pada tubuh merupakan organisme
komensal. Flora normal yang lainnya bersifat mutualisme. Yang kedua, mikroorganisme sementara, yaitu mikroorganisme non-patogen atau potensial patogen yang berada di kulit dan selaput lendir atau mukosa selama kurun waktu beberapa jam, hari, atau minggu. Keberadaan mikroorganisme ini ada secara tiba-tiba atau tidak tetap. Dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan tidak menimbulkan penyakit dan tidak menetap. Yang selanjutnya kita masuk kepada flora normal pada tubuh manusia. Flora normal biasanya ditemukan pada yang pertama terdapat pada kulit. Kebanyakan bakteri kulit dijumpai pada epitelium yang seakan-akan bersisik atau lapisan luar epidermis, membentuk koloni pada permukaan sel-sel mati. Yang kedua yaitu terdapat pada hidung. Flora utama hidung terdiri dari Corynebacteria, Staphylococcus, dan Streptococcus. Dan yang ketiga terdapat pada mulut. Mikroba mulut atau rongga mulut sangat beragam. Banyak tergantung pada kesehatan pribadi masing-masing individu. Keempat yaitu orafaring. Orafaring atau bagian belakang mulut juga dihuni sejumlah besar bakteri Staphylococcus aureus dan S. epidermis dan juga difteroid. Kelima, terdapat pada perut. Isi perut yang sehat pada praktisnya steril karena adanya asam hidroklorat di dalam sekresi lambung. Setelah ditelannya makanan, jumlah bakteri bertambah, tetapi segera menurun kembali dengan disekresinya getah lambung, dan pH zat alir perut pun menurun. 6 yaitu terdapat pada usus kecil. Bakteri yang ada sebagian besar adalah Coccus dan Bacillus gram-positif. Yang ketujuh, usus besar. Di dalam tubuh manusia mengandung populasi mikroba yang terbanyak. Jumlahnya kurang lebih 1012 organisme per gram. Yang selanjutnya ke-8, saluran kemih. Bakteri pada umumnya dijumpai pada uretra atau saluran dari kandung kemih keluar bagian bawah, baik pada pria maupun pada wanita. Ke-9, bakteri juga terdapat pada mata dan telinga. Mikroorganisme konjungtive adalah difteroid, S. epidermis, dan Streptococcus non-hemolytic. Flora liang telinga dapat dijumpai seperti Streptococcus pneumonia. Yang ke-10 yaitu bakteri terdapat pada di darah dan daging. Pada keadaan normal, darah dan daging adalah steril, kadang-kadang karena manipulasi sederhana seperti mengunyah, menyikat gigi, ekstraksi gigi. Flora komensal dari mulut dapat masuk ke jaringan atau darah. Dalam keadaan normal, mikroorganisme tersebut segera dimusnahkan oleh sistem kekebalan tubuh. Oke, pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini.
Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena saya juga dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.